Terus gue dengar pertama kali Jin dan Jun, iyain aja gue langsung. Karena BU. Enggak sih kalau dibilang BU. To the point banget. BU stripping BU. Sorry banget. Buat gue menarik karena memang konsepnya jinnya sih. Gitu. Jin itu kan juga salah satu yang apa ya, bingung kan, lu mau riset di mana gitu kan, jin mau gitu cara kan. siapa gitu. Iya, gue nggak pernah lihat juga gitu kan. Itu kayaknya aku deg-degan di bagian sini tuh. Gue Yang sama mana lo, sih? Bong. Yang Bilang dong, gue mana tahu Cibubur. Yang mana yang Cibubur, gue nggak tahu. Pasti nggak sih? Apa langsung ditunjuk? Manggi udah beberapa kandidat, terus gue juga baru selesai sinetron yang itu. Kenapa harus disensor? Kan gue nggak tahu kenapa harus Tahu kok. Enggak tahu saya. Terus, oh yang itu. Yang itu. Selamat datang kembali di In Frame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Dan hari ini kita sudah kedatangan para pemain dari film Jin dan Jun. Ngalamin nggak nih lu pada nih heboh-hebohnya Jin dan Jun Sahrul Gunawan dulu ya kan? Aduh, tapi di sini nih kita ada berbeda generasi nih, para pemain ini. Di sebelah gua ada Ray Bong. Yes, baik. Mas. Ada Davina Karamoy. halo. Ada Dwi Sasono, yang paling muda di antara kita semua. Coba, Ray umurnya berapa sekarang? 17. 17 tahun. Iya. Lebih cocok main sama anak gua ya. Davina berapa? Aku 20. 20. Mas Dwi berapa umurnya sekarang? Saya 43. 43. Saya 41, deket lah kita ya. Hampir-hampir lah. Oh, kok sama nih, beda 2 tahun gitu. Ini udah 3 tahun ya. Iya. Masih muda-muda ya. Berarti nggak ngalamin dong pas ketika Jin dan Jun dulu lagi heboh-hebohnya di TV. Enggak. Enggak. Nggak ngalamin ya. Tahun 90-an tuh, 96 kalau gua nggak salah pertama kali muncul tuh. Iya. Belum. Direncanain juga belum kayaknya. Dirinya ya, kalian bahkan orang tua kalian kayaknya belum saling kenal ya. Tapi ketika pertama kali kasih tahu Jin dan Jun, apakah kalian nonton dulu kayak cari di YouTube apa dikasih? Oh iya. Iya. Gue nonton dulu kok. Nonton dulu Gua film nonton dulu. aslinya. Iya, gua nonton apa respon lu, Ray, pas pertama lihat Jin dan Jun yang dulu? Wah, gue mikirnya kayak Culun banget ini, apaan sampah gitu kan? gue dari perspektif yang lain. Oke, wah diplomasi. Tapi dulu tuh masanya keren banget loh. Wah, gila itu pada Itu dia, masanya aku dari perspektif Om Dwi itu tadi. Jadi Oke. kayak di tahun 90-an ini sih gokil banget. Tapi ketika itu sejujurnya juga kita tidak mengapresiasi karena teknologi atau CGI juga sih. Kita seneng karena menghibur aja Iya. gitu, lucu gitu. Terus nonton itu sempat di mana, di YouTube apa dikasih? Di Apa YouTube. dikasih ini ya, DVD sama Multivision? Saya cari sendiri. Betamax. Playernya mana ya? Susah. Kalau Davina gimana? Aku sih ya cari cuplikan-cuplikannya dikit. Tapi sebelumnya tuh emang udah sering dengar tentang Jin dan Jun. Oke. Kayak udah sering dengar. Terus kayaknya pas zaman aku tuh sempat ada sinetron kayak Jini Oh Jini, tapi bukan Jin dan Jun. Nah iya, itu aku iya, nonton. iya. Kalau Jini Oh Jini ya mirip-mirip tapi kayak Iya. ya kayak gitu lah. Sama-sama sitkom juga lah ya. Iya, Jin-Jin Oke. juga gitu. Ini karena pertama kali gue ketemu sama Ray dan sama Davina juga. Kenalan dulu dikit kali. Ray, lo di sini film keberapa nih sekarang? Ini 9. Oh, banyak kayaknya. juga ya. Alhamdulillah. Dari mana awalnya masuk ke film? Dari film pertama gue tuh ada ngangkat cerita dari pembunuhan anak yang di Bali untuk Angelin judulnya. Oh, untuk Angelin. Untuk Angelin. Iya, based on true story Iya, ya. itu film pertama. Terus Dari mana sih awalnya? Iklan atau sinetron atau kalau gue sendiri atau bapak lu yang punya PH-nya atau apa? wah kalau itu sih seneng banget kayaknya gue kok. Kalau itu seneng Ya kan banget ada kayaknya juga gua. ya yang Ada kayak aja, gitu ya. ada Ya aja. kan gue nanya aja gitu. Tapi sayangnya saya bukan. Bukan. Dari Saya mana tuh bukan. jalur lo bisa masuk ke film? Dari mana jalurnya? Dulu tuh Kan lu ikut masih muda banget nih. Iya, dulu tuh waktu TK ikutan modeling gitu. Oh gitu. Ikut modeling terus tapi masih di kampung, masih di Bengkulu. Terus menang pas yang di sana, finalnya di Jakarta. Kalau gue yang ngomong Bengkulu kampung terjadi masalah kalau dia Kalau ngomong kan itu kampung saya sendiri. Bengkulu dikatain kampung kan? Maksudnya kampung halaman. Maksudnya kampung halaman dia di Bengkulu. Ini buat teman-teman di Bengkulu, mohon maaf. Sekarang agak sensitif soalnya Iya, ya kan. Jadi lu dari Bengkulu. Dari Bengkulu terus Oh, ikut modelingnya di Bengkulu. Iya, ikut modeling di Bengkulu terus finalnya di Jakarta. I Berangkatlah ke see. sini terus menang juara 2 Umur terus berapa itu?
7-8 tahun. Oke, dari seumur segitu udah ikut modeling Iya, ya? Oke. terus sudah menang final di sini juara 2, terus ikut casting iklan, casting terus sinetron. dari Bengkulu akhirnya menetap di sini? Akhirnya menetap di sini. Oke. Gitu. Davina, Bengkulu juga? Enggak. Kan Karamo ya? Iya. Berarti dari mana tuh? Kalau- Masuk, udah lama di film hiburan? Sebenarnya awalnya itu iklan aku SMP. Ah, Awalnya nemenin kakakku. Oke. Jadi kakakku, karena kakakku kembar, ada tawaran iklan. Oh gitu. Terus ya kepo aja kan, nemenin aja kakak. Terus akhirnya di sana tawarin casting kayak, Oke. dia ikut juga. Akhirnya mulai casting iklan, mulai jadi aku yang lebih aktif I di see. iklan. Terus sempat vakum, baru nyoba sinetron, film. Film keberapa nih sekarang? Kalau ini film kelima. Film kelima. Mas Dwi dari mana nih awalnya bisa? Tapi gue nggak pernah tahu loh. Gue nggak pernah tahu loh dari mana awalnya. Valid loh pertanyaan ini. Iya loh. boleh dong, Nggak salah dong. Iya sih. Dari mana lo awalnya bisa jadi aktor? Kan gue juga nggak tahu loh. Kita kenal lama tapi gue nggak pernah nanya pertanyaan ini. Iya, benar juga ya. Kalau Widi kan jelas dari penyanyi Asia bagus. Kalau lo Awalnya sih gue penipu dulu. itu kan mencuri Raden Saleh Pak. Ini Jin dan Jun Pak. Jangan Enggak, jangan bener Nas. Gue akhirnya setelah gue itu di profesi gue sebagai aktor dan gue inget ke belakang kan gitu, apa ya membuat gue bakat. Karena awalnya tuh gue nggak ingin jadi ke sana arahnya ke entertainment gitu. I see. Cuman gue tuh suka apa ya, suka seneng-seneng aja dari dulu gitu. Gue nggak suka belajar gitu, gue nggak suka sekolah, gue sering bolos, sering pura-pura sakit, pura-pura pingsan. Oh itu acting pertama lo Dari tuh. pura-pura ya. Akhirnya gue sakit. sadari, Iya, iya. nah disitulah mulai asal muasalnya gue itu punya I bakat. see. Jadi buat teman-teman yang mau jadi aktor, lo bisa mengasah Ya, enggak, Dari sesat pura-pura banget tadi. ya. Teman lo bisa mengasah skill lo dari coba guru lo bohongin bilang pura-pura sakit. Kalau dia tertipu berarti Anda berbakat. Sesat banget. Iya Nas, buat Anda yang Canda, tukang bercanda. tipu, daripada resikonya tertangkap dan itu membuat Anda malu atau dipukulin, mendingan Anda coba casting. Itu benar. Itu ada bakat karena aktor itu adalah ya nipu gitu. Benar. Bagaimana dia membuat itu meyakinkan gitu. Ya dulu ada mungkin ya tukang obat lah apa yang gitu-gitu yang Daripada jadi kriminal ya kan, berarti ya Anda juga terselamatkan jadinya ya, tidak jadi kriminal ya. Kalau tidak ada film mungkin sekarang sudah Ya, jadi kriminal Anda, iya, penipu ya. betul. Penipu yang ulung Betul saya sih. yakin. Penipu yang sangat meyakinkan. Oke, ini kolaborasi Dwi kesekian sama Anggi Umbara berarti nih? iya udah Udah berapa kali ya kan sama Anggi? ya udah berapa kali udah tiga. Oke, gimana pas Anggi pertama kali cerita, masih inget nggak? Pertama kali Anggi datang ke lo dan gue pengen ngerjain Jin dan Jun nih, gimana waktu itu? Waktu Jin dan Jun sih udah begitu tahu, wah udah terakhir kan sama Anggi kan cukup lama itu. Yang filmnya Vino bukan sih terakhir? Yang Bukan, itu yang sama Panji gue terakhir sama si Anggi. ini apa? Insya Allah Doyok Otoyali Doyok Oncom. Otoyali Oncom ya. Iya. Yang Vino Yang Time Loop itu kan ada lunya juga. Oh ya, iya, Apa judulnya, guys? Iya, sabar ini ujian. Sabar ini ujian. Kenapa gue lebih hafal daripada lu? Gue kadang-kadang suka lupa Nas film gue di belakang apa ada. Iya oke. Iya itu benar. Iya itu kan? justru lucu itu. Sabar ini lucu. ujian gue dikasih tahu kan. Gue waktu itu lagi saat pandemi kan. Iya. Gue lagi di dalam Nas. Iya. Terus ada senior gue bilang, gue ngeliat tuh ada film lu tuh keluar Iya. apa nggak tahu apa Sabar ini ujian itu apa ya kayaknya FTV ya mungkin dulu kali gitu. Itu tayangnya akhirnya di OTT. Iya, Gue iya, ingat lu iya, pakai itu. boxer gitu, selonjoran. Ya itu enak gitu kan. banget sih syuting itu, gue gak ngerti baju gitu. nggak Tapi kita nggak bicarakan film itu. Enggak. Ini film ini nggak lagi membicarakan bahwa lu sudah sering berkolaborasi bersama Anggi Umbara. Yes. Dan ketika dia datang pertama dengan konsep ini gimana waktu itu, ceritain dong. Nah pas ini sih memang pertama ya udah gue baca skripnya dulu kan gitu. Terus yang gue lihat membuat gue menarik karena memang konsepnya jinnya sih. Gitu. Jin itu kan juga salah satu yang apa ya, bingung kan, lu mau riset di mana gitu kan, jin, jadi jin Wawancara gitu kan. siapa gitu Iya ya. kan, gue nggak pernah lihat juga Iya, gitu iya, kan. iya, Juga iya, masa iya. gue mau ngobrol dialog dengan jin Betul. gitu kan ya. Ada bukunya itu? Iya, ada. Ada bukunya. Terus ya udah, pas menariknya adalah jin ini bukan dari Timur Tengah.
Tapi jin ini adalah dari zaman kerajaan Majapahit. Oke. Dia dulunya penasihat spiritual. I see. Terus akhirnya dimasukin dalam botol gitu, dan akhirnya keluar lagi. Itu backstory-nya jin di film ini ya. Yes. Beda dengan kalau jin dulu sinetron masih gaya-gaya dandanannya masih Persia gitu kan. Iya. Oke, ini jadi gitu. Jadi dari wah zaman ini menarik nih, Majapahit. asik nih gitu. Oke, ada kelokalan yang beda di sini ya. Yes. Oke, tapi ini sebenarnya kalau gue lihat di trailer komedi ya atau ada horor-horornya sih? Lebih ke komedi sih. Komedi lah ya. Iya, kalau secara jin kan ya udah kelihatan kan ya Iya, gitu. ada Jadi memang goibnya. ada. Jadi ternyata gue baca buku sih, Nas. Gue Oh, iya? riset tapi gue nggak ke jin, tapi gue baca buku tentang jin itu di dimensi berapa sih, gitu. Nah ternyata pun juga mereka itu dimensi bawah, tapi mereka juga tujuannya adalah untuk bisa naik ke atas. Nah, jin ini kan si Jadi jin yang gue social perangin ini, climber gitu ya, social iya, climber. jadi gitu. mereka pun juga punya free will seperti manusia, gitu. Jadi ya punya kehendak bebas, dia bisa memilih dia jadi mau jadi baik atau mau jadi jahat, gitu. Nah, ini karena majikannya baik ya akhirnya dia ikut bawa untuk baik. Ada riset tentang jin. Lu riset apa lu buat film ini? Lu riset tentang jin lu. Nih lu jin nih riset nggak jin lu jin? Iya jin. Ini jin. Iya. Dari apa persiapannya? Pas casting nggak sih? Apa langsung ditunjuk Anda adalah jin? Anda adalah Jun. Casting nggak waktu itu awalnya? Pemeran utama loh ini loh. Pemeran utama film Anggi Umbara loh di casting nggak waktu itu? Waktu itu kayaknya apa ya bisa dibilang kayaknya enggak deh. Dari kok. casting Kayaknya udah sih langsung. enggak kok. Ray yang akan jadi Jun gitu. Tapi ngobrol dulu gitu kayak mungkin Manggi udah beberapa kandidat terus gue juga baru selesai sinetron yang itu Kenapa harus disensor? DJS. Hah? Sinetron dari jendela SMP itu. Oh dari jendela SMP ya. Terus Kan gua nggak tahu kenapa harus tahu di- kok. Enggak, nggak tahu saya. Terus oh yang itu. Yang itu. Oh ya oke. Jadi dari sinetron Dari itu. sinetron itu mungkin Manggi udah punya beberapa kandidat. Oke Terus oke. dia akhirnya kontak Ya. gue gitu. Terus akhirnya dipanggil ke kantor. Terus kita ngobrol dulu. Oke. Dia ngasih tahu ada project ini, terus dikasih sinopsisnya baca, terus pas gue dengar pertama kali Jin dan Jun, iyain aja gue langsung. Karena BU. Enggak sih kalau dibilang BU selesai enggak lah ya. dari- To the dari- point banget. Masa habis Abis sinetron nggak mungkin masa habis BU kok. stripping BU aneh Sorry banget. Iya, benar. Masa habis stripping BU. Enggak, Aneh karena- banget. Karena Berarti bagus ya pembayarannya. Lancar ya. Iya. Wis. Honornya gede tapi bayarnya lama. Biasanya gitu. Anggap Gitu, dan- aja deposito. Terus dan merasa sangat amat di enggak weh. Ini udah lanjut. Yang aja nggak usah. Direkod lagi. Banyak sensor nih. Ya, terus itu pokoknya pada intinya merasa sangat dihargai banget sama Oke. Om Anggi. Oke. Jadi kayak oh ya udah ini kesempatan Oke. gue juga dan emang udah niat gitu setelah dari project sinetron itu pengen ke film. pengen cobain di tempat lain. Oke. Kalau kamu gimana Davina? Aku awalnya Proses terpilihnya? pertama kali kenal Om Anggi gara-gara aku pernah ngejuri bareng film di sekolah. Oh, Global gitu. Sevilla. Oh, I sama see. Sanggi kenalan terus di sana ngobrol, Davina kalau saya ajak main film mau nggak? Boleh Om. Boleh Mas. Om Mas. Dia nggak mau dipanggil Om. Nggak mau dipanggil Om tuh Mas orang. aja kali ya. Oh gitu. Oke, Mas Anggi. Sok Terus muda sih Anggi. Ya. Terus akhirnya nggak lama di DM di Instagram. Oke. Devina main film yuk sama Devina main film yuk. Oh ayo boleh. Terus akhirnya iya nanti datang ya, akhirnya screen test lah. Tapi untuk 2 karakter. Oh gitu. Karakter yang aku peranin Sarah sama Diana. Hmm. Terus nggak lama kemudian akhirnya kepilih yang Sarah. Oke. Jadinya ya udah jadi reading dan lain-lain. Gimana tuh proses readingnya? Panjang nggak? Reading kita seminggu lah ya. Semingguan 7 ya? hari. Iya semingguan, seminggu 2 minggu lah. Ketika kalau gue lihat-lihat nih di trailernya Jin dan Jun ini kan ada cukup banyak gue lihat dari trailer sih ya karena filmnya belum bisa gue lihat. Tapi action gitu. Ada cukup banget action, cukup banyak action
Itu pengalaman pertama nggak lo ngerjain? Walaupun bukan martial art ya, tapi action tetap ada action scene, pasti melibatkan equipment dan workshop dan segala macam. Gimana pengalamannya? Pengalaman pertama buat action sih enggak, tapi pengalaman pertama buat action yang sangat amat proper ya. Oh, oke. Proper tuh gimana tuh persiapannya? Dari persiapannya kita workshop dulu buat gerakannya semuanya, terus sama equipmentnya, terus soalnya kayak seling gitu, lumayan ribet lah, jadi Lo harus diseling juga? diseling, yang diseling itu cuma gue. Oke. Gitu, jadi pengalamannya seru banget karena merasakan yang proper banget gitu persiapannya. Oke. Gitu. Lo diseling juga, Dwi? Iya. Iyalah pasti jinnya ya. Ini unik sih menurut gue karena ada berantem jin lawan jin kan. Spoiler nggak lo? Itu nggak tahu ya. Enggak tahu ya. Gue cerita aja. Sih ada di trailer. Di trailer ada nggak jin lawan jin? Ada. Ada ya? Tapi nggak tahu deh Oh, di di akhir. akhir. Di akhir ada Tapi dia. nggak tahu. Tapi itu sedikit banget emang. Iya, Ntar iya, udah di iya, udah diedit nanti tanya dulu aja ke sana ya. Ini oke nggak gitu. Iya, iya. Jadi menurut ya udah gini deh gue sama Jadi cara jin ada di sini dia harus berantem. Iya, oke. Gitu. Ada Karena fighting secara ya. dalam dua wujud. Oke. Wujud jadi jin sama wujud waktu dia jadi manusia. Iya. Gitu. Kan bingung ya mau bikin choreo fightingnya itu kan juga nggak bisa dong disamakan dengan choreo fighting yang pada umumnya. Betul. Oke, apa Iya. style gayanya? Oke, Iya, ngambil iya, gaya iya. style zaman era Majapahit kuno Bener. dulu. Oke. Terus kan perlu bobot. Iya. Kan apa ya wujudnya manusia Iya, ini kan benar. beda gitu loh. Benar. Secara beratnya juga yakin beda gitu kan. Ya kan dari cara dia berdiri, cara dia mukul. Mungkin secara mukul pelan, tapi bobot pukulannya itu kan kayak gajah sama gajah kalau berantem gitu kali lah. I see. Gitu. Jadi mencoba ke situ. Itu Cara yang mendaratnya, cara lompatnya. gitu. Ngerancangnya berarti lo terlibat juga tuh ya untuk ngulik bareng gimana Bareng, kira-kira bareng. demeanornya si Jin ini kalau Iya, action scene karena gitu aku ya? nggak tahu kan kadang-kadang apakah dari choreo fightingnya apakah mereka tahu karakternya seperti apa. I see. Motivasinya kan juga harus tahu dong. Mereka membuat sebuah gerakan ini motivasinya untuk apa. Oh. Gitu. Ini siapa gitu. Jadi ya kita diskusi bareng, kita create bareng gitu. Sehingga itu menjadi masuk ke logika. Oh, Davina kebagian action juga nggak? Aku enggak sih kebetulan. Nggak kebagian action. Enggak ada actionnya. Jadi Kayaknya langsung lega cut ya, kayak lega gitu. Kenapa ngelihat prosesnya mereka nggak pas beraction terus mati? Oh, lihat pas dia lagi action, dia Oh, di gitu. sling. Kebetulan aku duduk. Itu tuh debu. Jadi aku harus berdiri. Tok, dia kan sling set itu berapa? Wah, dari siang sampai Kita satu scene maghrib itu kita. dari Satu pagi, scene itu. dari Dari pagi sampai malah ya. maghrib. Iya. Susah. Di sini tuh sling Dia bagian. sampai kan dia cuma nonton ya. Iya. Sampai tidur di set gue kan. Tunggu, kenapa lu harus di set dah? Kenapa nggak di ruang talent aja? Ini di setnya itu lagi di kantin. Jadi dia jadi background gue berantem gitu kok. Cuman beberapa teman-teman ada yang Gitu. udah kabur gitu lah. Iya. Ada di trailer kok, ada di trailer. Di situ aku nungguin terus tuh di sana. Oh gitu, lu nggak bisa kabur karena lu bocor. Bocor dia. Ya, rambut halus sampai lepek tuh kayaknya tuh dari pagi sampai maghrib. Gitu. Sampai ketiduran, duh sorry banget Dav, tapi emang panjang nih ceritain. Sampai gini. Oh, Anggi Umbara kalau bikin action, panjang. Saya dari Gak pagi gampang ketemu sih kadang-kadang dipukul di sini kan kaitannya mentalnya kemana, postur Iya. tubuhnya, slingnya kemana gitu. Iya. Wah, Tapi itu harus sesuai. seru sih. Maksudnya pasti pengalaman yang menarik yang ngerjain action tuh karena bayangin kalau dialog aja salah dikit ubah. Maksudnya tingkat presisi dialog aja harus presisi gitu. Iya. Apalagi action gitu Apalagi kan. action. Dan setiap melakukannya lagi pasti butuh waktu dan energi yang. Iya. Tapi nggak kapok. Nggak kapok. Enggak. Ini tayangnya bakalan 20 April. Iya. Lebaran ya. Iya. Bakalan rame nih lebaran ini nih. Seru banget nih film-film yang tayang bakalan banyak film besar. Gimana? Deg-degan nggak? Deg-degan banget. Deg-degan banget. Karena buat gue sendiri ini film panjang pertama gue kok. Film panjang pertama yang jadi main karakter ya. Oke. Sebelum ini seperti Sidekick gitu. Iya. Jadi deg-degannya sih ada banget. Film pertama yang lo jadi pemeran utama. Yes. Banyak dong sini berarti ya. Ya. Gimana rasanya? Seneng? Rasanya seneng, capek juga pulangnya paling terakhir kan. Iya, Bareng iya. sama Om Dwi. Yang lebih terakhir lagi kru loh. Iya, itu dia. Kan? Tapi udah lihat hasilnya belum sih? Belum, Udah belum. sempet ngintip dikasih lihat, ini sini preview datang kata sama Anggi gitu enggak? Belum ada. Belum Nggak ada? tahu Om Dwi juga belum.
Belum, nanti aja nontonin gue udah jadi biar. Nggak ada belum. Gimana, Davina bakal bertemu dengan banyak film-film besar Lebaran kali ini? Deg-degan banget sih sebenarnya, tapi ya semoga makanya ditonton ya guys. Dibantu ya. Mohon dibantu. Anda Pak Tarno apa gimana? Waduh, persaingan Lebaran seru ya? Seru. Tapi? Nggak ada tapi. Gitu doang. Capek banget punya narasumber kayak begini. Kalau gue udah selesai selesai syuting tuh ya udah gitu karena udah lepas kan. Maksudnya bukan lepas tangan karena masih kita bantu promo, tapi kan kita di prosesnya kita udah memberikan yang terbaik gitu. Sisanya kita serahkan sama semesta. Tapi gue rasa bagus sih, maksudnya ada variasi kan, maksudnya kalian menawarkan komedi, ada yang menawarkan liburan Lebaran ini variatif soalnya, ada horor, ada film Anggi yang satu lagi horor, ada biopik, ya kan, ada komedi, jadi bisa menawarkan sesuatu yang beda ke penonton. Dan menurut gue sih semakin banyak film Indonesia yang bagus ya, everybody wins lah ya. Penonton kita juga dapat. Karena kan experience-nya beda kalau nonton di bioskop kan gitu sama dibanding kita nonton di OTT mungkin gitu kan. Di HP kan gitu ya. Sound dan ya pengalamannya lain. Iya. Apa yang momen paling memorable selama syuting ini, Ray? Wah, apa ya, banyak sih. Oh, ada satu. Gue nggak tahu karena ini pertama kali kerja sama Om Anggi. Jadi gue nggak tahu ini emang karakternya Om Anggi seperti itu atau guanya dikerjain atau nggak tahu. Gue nggak tahu. Pokoknya intinya gue nggak tahu. Selama kita dari persiapan reading, terus kita workshop sampai syuting gitu, ada beberapa scene yang kita semua tahu, kita semua sadar dengan scene itu, tapi nggak dibahas detail ya. Oke. Nggak tahu sudah dibahas tapi gua nggak nyadar atau emang nggak ada, belum dibahas nih gitu. Terus pas shooting day sampai di sini tuh gue kasih yang gue ngerti nih. Oke, pemahaman lu terhadap scene itu dan yang udah kita reading juga sebelumnya gitu. Ya udah pas take udah. Terus Om Anggi langsung ngomong di HT, "Cut. Oke, tapi gue udah mulai deg-degan nih. Oke, tapi kok ada tapinya." Terus dia manggil Asradanya ke monitor, terus Asrada balik lagi. "Rey, Mas Anggi kayak gini. Terus gue kaget kan. "Ntar dulu Mas, nggak apa-apa sih, oke, gue bakal coba buat melakukan requestnya, tapi ini kok nggak ada ya? Nggak ada di skrip? Nggak ada di skrip dan kita belum bahas loh ini. Gue kaget loh, jujur gue kaget banget." Gue bilang gitu. Terus sama, gue juga kaget. Asrada yang bilang gitu. Sama, gue juga kaget. Mungkin inspirasinya Anggi dapat tiba-tiba di depan monitor, dapat kan ada aja momen-momen seperti itu. Terus kayak, oh kalau bukan gue doang yang kaget, lu juga kaget Mas. Ya udah, ayo kita lakukan ini. Gue bilang gitu biar kita sama-sama kaget. Dia bikin itu juga nggak akan dipakai di filmnya itu buat biar lo ada kenangan aja. Biar ada kalau lo lagi interview media visit biar ada cerita ya. Biar ada cerita. Biar ada cerita. Jadi sebenarnya adegannya nggak akan dipakai biar lo ada bahan obrolan aja. Iya sih. Karena di media tuh pasti ditanya apa nih momen seru, ya itu tadi dikasih sama Anggi. Iya, gokil ya Om Anggi berarti. Baru ngerti ya. Sampai promo ya. Itu dia. Kalau kamu apa, Dav? Memorable. Momen memorable apa? Apa ya, kebetulan aku selama syuting setnya kalau nggak di sekolah, di rumah Jun. Tapi itu juga cuma satu scene, jadi kebanyakan di sekolah. Di sekolah. Oh, sama ada yang di Cibubur, yang scene ada di trailer. Oke. Itu kayaknya aku deg-degan di bagian scene itu. Gue yang sama mana lo, sih? Bong. Yang bilang dong, gue mana tahu Cibubur. Yang mana yang Cibubur, gue nggak tahu. Oke, sabar. Ini mau ngomong. Yang kan di trailer nggak ada keterangan lokasi ya, ini di BSD, sini ini di Cibubur, sini. Tapi bagus juga tuh kali ya, ada lokasi ya. Aneh. Yang mana? Yang kita lagi birthday partinya Diana. Oh iya. Itu scene-nya lumayan agak deg-degan ya saya, karena kan di sini aku tuh ada kayak love interest sama Jun, Sarah. Dan ini juga pertama kali kenal Bong di project ini. Oke. Terus ya
agak deg-degan sih sebenarnya Bung, apalagi kita itu masih day 3 kan, maksudnya belum yang deket banget. I see. Sedangkan harus yang kayak Ada di trailer. romance-nya. Iya, harus yang deket banget, jadi itu memorable sih menurut aku. Oke. Dan Grogi. ser, iya. Kalau aku sih grogi ya, nggak tahu Rebong. Gue enggak sih. Udah biasa ya Bung ya? Udah biasa ya Bung ya? Padahal yang dia yang 20 ini yang 17 ya. Dia lebih. Pengalamannya mungkin jam terbangnya. Lo nggak ngasih dia kejutan-kejutan seperti yang lo berikan pada Prilly di Gita Cinta kan? Lo kasih kejutan yang tidak dipersiapkan tiba-tiba ada kejutan-kejutan nggak buat Ray yang tidak ada di skrip tiba-tiba lo lakukan gitu? Enggak di film ini enggak perlu Enggak, di film ini enggak perlu itu. Tapi butuh itu. udah mungkin energi. Soal energi, Nas. Kenapa Jadi tuh? butuh energi yang gede banget untuk jadi jin ini. Entah gua kemasukan jin beneran, entah apa gitu ya. Karena make upnya kan 2 jam. Untuk jadi jin itu. Jadi Makeup si hitam putih itu. iya, jadi dan menghadapi udara yang panas gitu kan di Jakarta gitu. Terus gua harus pakai celana ketat kulit, jaket kulit gitu kan. Ya udah deh, itu gila sih. Itu challenging banget Itu ya. iya. Gimana ngejaga Jaket fisik? gue lu tau gak beratnya berapa? Berapa? 8 kilo. 8 kilo. 8 kilo. Karena Anggi minta itu dengan pakunya itu besi. Karena dia kepengen pakunya tuh yang tajam. Kalau gue udah bilang Gi ini 8 kilo. Ada loh yang kalau misal gue dapat kesannya emang dia kayak ujungnya paku payung itu kan ada, itu kan lebih ringan karena bahannya kan bukan besi. Iya, aluminium. Tapi enggak, bagus, tajam-tajam. Oke, Nggi, buat lo ya. 8 kilo. Jadi kalau gue habis pakai itu, gue lepas, itu gue lepas gini jaketnya, itu buak gitu. Jadi cukup menguras energi di situ. 8 kilo tuh berat loh. Iya. Untuk Kayak dipakai. pakai bending aja kan? Iya, kayak pakai beban di kaki itu ya, kalau lo lagi latihan basket biar loncatnya tinggi. Iya. 8 kilo, berat, tebel, gerah ya. Iya. Jadi challenge-nya Terus pakai makeup gitu kan, pula. dipasang tanduk juga gitu. Jadi challenge-nya harus udah begitu, sini banyak komedi pula ya. Ini gimana menjaga mood. Iya. Gimana tuh caranya? Ya diterima aja. Loh enggak, maksudnya buat aktor-aktor muda ya yang lagi mengalami tantangan misalnya dalam situasi yang kondisi tuntutan di lapangan tuh berat banget sampai bikin mood tuh aduh gila gue capek banget. Gimana caranya? Iya, ingat aja lagi ke awalnya itu kan pilihan kita kan. Jadi konsekuensinya, resikonya harus ditanggung gitu. Itu cara konsekuensi dari pilihan. Iya gitu. Jadi jangan resah, jangan bete kalau lu harus bermesraan sama Davina, jangan nyesel, jangan kesel. Iya, tentunya itu kan lagi bercanda. Kok gue terbalik ya Davina kalau harus menderita karena ada adegan mesra sama Ray, jangan bete ya, anggap aja itu ya gitulah kadang-kadang kerja emang yang ada yang nggak enaknya memang. Emang nggak enak dah. Emang banyak ya romance-nya? Hah? Lumayan ya. Oh ya? Lumayan. Oh Terus suka wow. tiba-tiba Mas Anggi, ingat gak sih ada adegan kissing. Wah, Mas Anggi ini apa ini suka ada di sana. 13 plus tapi kan ini film. Iya. Tapi ada kissingnya? No, ini semua umur. Oh semua umur. Semua umur. Iya kan? Aku sih dibukain kemarin pas promo. Semuanya bingung. Masalahnya gue ada cibongan ya. Oh ada adegan kissingnya. Tapi kadang-kadang Enggak. Cuma diminta kayak kissing sama Jin kan? Jin sama Jun. Enggak. Gak tau ya, kalau umpamanya di film, misalnya itu kissing, tapi itu adalah imajinasi, itu masuknya Iya. Visualnya tetap kalau dari imajinasi, tapi kan gambarnya ada gitu. Nggak, tapi kadang 13 plus kalau ciumannya maksudnya nggak terlalu vulgar banget banyak. Oh, Spider-Man Far From Home juga ada kissingnya 13 plus. Iya. So anyway, jadi sebenarnya ini ada romance-nya, Ada. komedi udah pasti, ada actionnya juga. Oke, coba diyakinkan penontonnya biar nonton Jin dan Jun di tengah segala macam pilihan yang ada di bioskop. Coba diyakinkan penontonnya. Bebannya di lu nih sebagai Jun. Iya ya. Halo guys, saya Rebong berperan sebagai Jun nih, mau minta tolong sama kalian. Sebentar. Enggak. Bisa nggak jangan ngemis? Lebih Minta tolong tuh nggak ngemis Iya, loh. oke, iya. Kan oke. minta tolong. Iya, oke. Oke. Lebaran nih banyak banget. Maksudnya kita juga senang banyak film bagus. Enggak mau minta maaf dulu. Oh ya. juga. Sebelumnya minta maaf kalau misalnya ada salah-salah ya.
Nih film di Lebaran banyak yang bagus-bagus. Iya. Jin dan Jun juga nggak kalah bagusnya. Jadi Iya. dan mungkin kita yang stand out berbeda sendiri boleh jadi pilihan pertama kalian buat ditonton. Oke, udah lu doang, yang lain nggak usah dibandingin. Tepuk tangan dong buat dia, beban banget kayaknya suruh promosiin film sendiri aja beban banget. Oh, gue baru hari pertama promo ini. Oh, hari pertama promo. Iya. Oke, semoga Baru ikut gue ya. good luck ya buat promo-promonya. Thank you. Dan seperti yang dibilang sama Raybong, teman-teman, Jin dan Jun jadi opsi komedi mungkin ya buat teman-teman yang mau ketawa-ketawa di bioskop di liburan lebaran ini. Jadi jangan lupa saksikan Jin dan Jun mulai tayang 20 April di bioskop. Terima kasih Davina, Dwi, Raybong, thank you. Terima kasih Thank you juga, very Rena. much. Terima kasih juga teman-teman sudah nonton In Frame, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.